Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas imamat 2, hari ini kita akan masuk ke imamat 3 dari ayat 1 sampai 17 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang korban keselamatan. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini teman-teman. Imamat 3 ayat 1 sampai 17, korban keselamatan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan, atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu, ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Oke guys, jadi hari ini kita akan memasuki imamat 3. Nah, ini masih tentang persembahan korban buat Tuhan. Gimana tata cara mempersembahkan korban yang dibakar itu? Bagaimana cara meletakkan korban persembahan bakaran yang membara di atas mezbah, semua lemak bagian dalam tubuh hewan, bersama dengan ginjal yang terbungkus di dalamnya, dan dalam kasus domba, ekornya yang berlemak untuk dikonsumsi oleh api. Tuhan melalui Musa mengingatkan untuk mengembalikan sisa binatang dan sisa kue dan roti kepada si pemberi persembahan untuk menjadi hidangan bagi dia dan keluarganya, untuk dimakan pada hari itu juga atau pada hari berikutnya di pelataran kemah suci. Pelajaran yang diajarkan oleh pendamaian adalah berkat dari persatuan dengan Allah sebagai umat perjanjiannya dan kewajiban serta kebahagiaan untuk menunjukkan rasa sukacita dari hubungan ini dengan merayakan pesta makanan yang dimakan dengan penuh hormat dan rasa syukur di dalam rumah Allah yang sebagian diberikan kepada para imam Allah dan sebagian lagi dimakan secara simbolis oleh Allah sendiri. Korban bakaran melambangkan penyerahan diri. Korban sajian melambangkan penyerahan diri yang setia.
Korban keselamatan melambangkan keceriaan sukacita dari mereka yang dengan semangat kesetiaan yang sempurna menyerahkan diri mereka kepada Allah, telah menjadi anak-anaknya, dan diberi makan di meja yang sama di mana Dia berkenan untuk mengambil bagian secara simbolis. Bagian yang paling penting dari persembahan daging adalah penyajiannya. Persembahan bakaran yaitu memakan korban di atas mezbah. Persembahan perdamaian yaitu perjamuan kudus atas pengorbanan tersebut. Korban bakaran dan korban sajian adalah korban dari seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Korban perdamaian, korban dari seseorang yang setelah menyerahkan dirinya kepada Allah, mewujudkan persekutuan dengannya. Keadaan damai dan persahabatan dengan Allah adalah dasar dari persembahan di tabernakel, dan rancangan persembahan tersebut adalah realisasi, peneguhan, pembuktian, dan kenikmatan dari relasi-relasi damai, persahabatan, persekutuan, dan berkat yang sudah ada. Di ayat 5, persembahan pendamaian harus diletakkan di atas korban bakaran yang sebelumnya diletakkan di atas api. Secara simbolis dan aktual, korban bakaran berfungsi sebagai dasar dari korban keselamatan. Penyerahan diri menuntun pada perdamaian, dan pengorbanan diri Kristus adalah penyebab perdamaian yang ada di antara Allah dan manusia. Di ayat 9, seluruh bagian ekornya haruslah seluruh bagian ekornya yang sebagian besar terdiri dari lemak dan selalu dianggap sebagai makanan yang lezat di timur. Pembakaran ekor yang berlemak di atas mezbah bersama dengan lemak bagian dalam adalah satu-satunya titik di mana ritual yang digunakan saat mempersembahkan seekor domba berbeda dengan ritual yang digunakan saat mempersembahkan seekor lembu jantan atau sapi atau seekor kambing. Di ayat 11, itu adalah makanan dari persembahan yang dibakar dengan api bagi Tuhan. Gagasan tentang persembahan perdamaian adalah seperti sebuah perjamuan di meja Tuhan. Bagian dari hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan di atas mezbah dianggap sebagai bagiannya dalam pesta dan disebut makanan atau rotinya. Kalian bisa lihat Wahyu 3 ayat 20. Aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Lalu di ayat 17, janganlah kamu makan lemak dan darah. Keduanya dilarang untuk dimakan karena itu adalah milik Allah. Lemak, yaitu lemak bagian dalam, adalah bagiannya dalam pesta umum korban keselamatan, dan darah dipersembahkan kepadanya dalam semua korban binatang sebagai sarana kehidupan. Peraturan-peraturan lainnya mengenai berbagai jenis kurban perdamaian, bagian para imam, dan perjamuan kudus untuk korban-korban tersebut diberikan dalam Imamat 7 ayat 11-34 guys. Jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, hari ini kita belajar Tuhan yang berkenan memberikan isi hatinya agar umatnya bisa beribadah tepat seperti yang dikehendakinya. Jadi yuk kita belajar untuk mengenali isi hati Tuhan dan melakukan sesuai kehendaknya. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Lalu yang kedua, bagaimana kamu tahu isi hati Tuhan sehingga bisa menerapkan tepat seperti yang Dia minta? Seperti biasa, teman-teman mau jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku untuk bisa mengenali kehendak-Mu dan melakukan tepat seperti yang Kamu minta. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.